Konnichiwa. Pada video kali ini kita akan membahas simulasi tentang ujian evaluasi Kaigo dalam bahasa Indonesia. Simulasi ini ada 45 soal yang dibagi dalam dua video. Untuk saat ini kita buat video yang pertama. Oke. Soal pertama, penyebab terjadinya pruritus adalah A. Kulit yang lembab, B. Kondisi lingkungan yang bersih, C. Kulit kering karena penuaan, perubahan suhu, jenis pakaian yang dikenakan, D. Perubahan pada pembuluh darah akibat penuaan. Pelaku utama dalam kehidupan adalah A. Diri pengguna sendiri. Pengguna memutuskan apa yang akan ia lakukan berdasarkan cara hidup dan nilai-nilai yang ia anut selama ini. B. Bagaimana seseorang dapat hidup secara natural sesuai dengan keinginannya tanpa harus menahan diri di tengah masyarakat atau komunitas. C. Cara berpikir di mana penyandang disabilitas dapat hidup secara normal tanpa mendapat prasangka dan dilindungi hak asasi manusia. D. Orang lain menentukan arah pengguna untuk melakukan aktivitas. Soal ketiga, apa yang harus diperhatikan staf perawat lansia agar pengguna bisa menjalani hidup sehari-hari dengan baik? A. Membedakan pakaian pengguna saat bangun dan pada saat tidur. B. Setelah mandi saja memberikan asupan cairan. C. Bagi pasien yang kesulitan tidur, sebaiknya teh gandum. D. Menghindari merendam kaki pengguna agar bisa tidur dengan nyenyak. Soal keempat, untuk pengguna hemiplegia kanan, pernyataan yang benar mengenai cara memakai celana yang panjang adalah A. Mengangkat kedua kaki tinggi-tinggi. B. Memakai dari sisi kaki yang kanan yang berlawanan. C. Menaikkan kaki kiri, lalu bangkit dan berdiri. D. Memakai celana dari sisi sakit, yaitu kanan, lalu sisi sehat dan menaikkan celana. Soal kelima, di bawah ini yang merupakan konsep QOL adalah kualitas hidup dan kualitas nyawa dan cara berpikir terhadap kehidupan mencakup kekayaan spiritual, rasa puas dan bahagia serta motivasi hidup. A. QOL adalah kualitas kehidupan dan kualitas nyawa. B. Semua kegiatan di hari tua yang didukung dengan perawat lansia yang profesional. C. Ketidakpuasan terhadap masa depan dan kecemasan. Soal keenam, hal-hal yang perlu diperhatikan ketika menyeka area genital adalah A. Tidak perlu melaporkan kepada tenaga profesional medis jika kulit pengguna tampak kemerahan, karena itu bukan tanggung jawab staf lansia. B. Tidak menjaga privasi pengguna. C. Menyeka dari uretra ke arah anus dari depan belakang di sisi yang sama berulang-ulang untuk mencegah infeksi. D. Menyeka area genital dan handuk kering setelah dibasuh dengan cara menekannya pelan-pelan. Soal ketujuh, tekanan darah sistolik yaitu A. Jantung saat relaksasi, B. Tekanan darah saat menjadi rendah, C. Paru-paru saat memompah udara, D. Terjadi saat jantung berkontraksi. Soal ke-8, berikut yang tidak termasuk tanda-tanda vital: A. Struktur tubuh, B. Suhu tubuh, C. Tekanan darah, D. Denyut nadi. Soal ke-9, pernyataan yang benar berdasarkan ICF, Disability and Health adalah A. Disabilitas haruslah mendapat tempat eksklusif dan jangan diberi ruang untuk bisa mandiri. B. Disabilitas bukan dilihat dari kesan negatifnya, melainkan sebagai bagian dari individualitas manusia. C. Partisipasi peran hanya di tempat kerja, bukan di masyarakat. D. Aktivitas hanyalah berdasar terdiri dari ADL. Soal ke-10, hal yang perlu diperhatikan dalam perawatan lansia untuk bantuan makan penderita gangguan penglihatan yang paling tepat adalah A. Menjelaskan makanan berlawanan arah jarum jam. B. Perawat lansia tidak perlu mengawasi pakan. C. Memberikan informasi menu. D. Karena tidak bisa melihat, perawat membantu seluruh aktivitas.
Soal ke-11 berisi tentang urutan mencuci tangan yang benar. Nanti kalian bisa melihat dengan mencuci tangan yang ada di pembahasan buku SSW Bahasa Indonesia. Soal ke-12, hal yang diperlukan untuk menjaga kesehatan punggung perawat lansia antara lain: A. Memberi beban pada pinggang. B. Memperbesar landasan penopang dan merendahkan pusat grativasi berat. C. Menggunakan grup unit yang kecil. D. Mengecilkan landasan penopang. Soal ke-13, penyakit menular adalah penyakit di mana bibit penyakit masuk ke dalam tubuh dan menyebabkan berbagai penyakit. Manakah yang tidak termasuk ke dalam jenis sumber infeksi? Kalian bisa melihatnya: keringat, darah, tinja, atau air liur. Soal ke-14, bagian dari fungsi lobus frontal yaitu A. Indera pengecap, penilaian pemahaman, B. Penciuman, C. Pendengaran, dan D. Penciuman penilaian. Soal ke-15, homeostasis sistem yang bekerja mempertahankan kondisi tubuh di lingkungan sekitar diatur oleh A. Diencephalon pusat saraf otonom, B. saraf spinal, C. saraf kranial, D. saraf tepi. Soal ke-16, salah satu contoh penataan lingkungan tempat tinggal bagi lansia untuk menciptakan keamanan adalah A. Koridor tidak dibuat susuran, B. Tangga dibuat susuran, C. Ventilasi ditutup sedemikian rupa, D. Mengganti keset atau lantai dengan anti-slip untuk menghindari terpeleset. Soal ke-17, tekanan darah diastolik terjadi pada saat A. Jantung berelaksasi, B. Jantung berkontraksi, C. Merasa tegang, D. Kurang tidur. Soal ke-18, yang dimaksud dengan terapi okupasi adalah A. Melatih tindakan yang diperlukan untuk menjalani aktivitas keseharian, B. Melatih kemampuan gerak seperti berjalan, C. Melatih pengguna yang mengalami kesulitan berbicara dan menelan, D. Melatih pengguna untuk berjalan dan menelan. Soal ke-19, manakah istilah-istilah berikut ini yang tidak tepat maknanya? A. Hipoakusis adalah kondisi sulit mendengar suara. B. Afasia adalah gangguan bicara. C. Hemiagnosa adalah gangguan saraf pada mata sehingga hanya bisa melihat sebagian. D. Oralisme adalah bahasa isyarat. Soal ke-20, menata lingkungan tempat tinggal bertujuan untuk A. Mencegah pengguna menggunakan alat bantu, B. Mencuci pakaian pengguna agar bisa lansia terbantu, C. Koridor tidak dipasangi susuran, D. Menjaga kebersihan, kenyamanan, dan keamanan pengguna. Pemirsa yang sudah menonton simulasi ujian evaluasi SSW Kaigo Bahasa Indonesia. Bagi minasang yang membutuhkan jawaban dari evaluasi yang pertama, bisa menuliskan di kolom komentar emailnya. Nanti saya akan kirim satu persatu ya.